kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ajar setiap kami Tuhan, ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Ku percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Haleluya, kami percaya di waktumu yang terbaik. Oh, haleluya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti
Tuhan, bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Mari kita yang percaya, mari lebih lagi katakan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Hanya di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Oh, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan shalom. Dan satu hal sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, pagi hari ini kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita bisa melihat pada saat ini kita hidup dalam masa-masa yang penuh dengan kesulitan. Memang kejadiannya seperti itu. Saudara, dampak dari pandemi beberapa tahun yang lalu, semua kena imbasnya saudara. Wah, ngeri sekali. Ada orang bekerja full tapi gajinya setengah. PHK terjadi di mana-mana, kesusahan, ketakutan, kecemasan. Seakan-akan kita sedang menghadapi monster yang tidak kelihatan. Memang dampak dari pandemi bukan hanya kalangan bawah, banyak pengusaha-pengusaha pun kehilangan segalanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya beritahu dengan Bapak Ibu, apapun yang terjadi, saya tetap meyakini bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang penuh pengharapan. Ini yang Tuhan mau. Kita harus sadar bahwa hidup kekristenan, kita harus yakini bahwa hidup kekristenan adalah hidup yang penuh pengharapan. Allah yang kita sembah adalah Allah sumber segala pengharapan bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi Dialah sumber pengharapan kita. Tuhan ingin supaya kita berjalan dalam pengharapan. Kenapa Tuhan ingin supaya kita berjalan dalam pengharapan? Sebab di dalam Allah pengharapan itu tidak mengecewakan saudara. Saudara mengandalkan dunia ini pasti dikecewakan. Mengandalkan saudara pasti dikecewakan. Ketika kita mengandalkan Tuhan,
Ketika kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah sumber pengharapan, maka di situ tidak akan mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini inilah firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita supaya kita hidup di dalam pengharapan. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam pengharapan. Yang pertama, teguh di dalam menghadapi segala kesulitan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mengerti bersama bahwa kesulitan yang dialami semua orang ya itu ada, tetapi cara pandang kita terhadap suatu masalah itu jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Jadi cara pandang kita terhadap sebuah masalah, kalau cara pandang kita terhadap sebuah masalah bagian prosesnya Tuhan, maka saudara tidak akan kecewa, saudara tidak akan mudah menyerah. Tetapi kalau pandangan kita adalah negatif, maka kita akan dikecewakan, saudara. Dan ini yang harus kita ketahui bersama, bahwa kesulitan yang dialami oleh semua orang ya itu pasti, tetapi cara pandang kita terhadap suatu masalah itu jauh lebih penting daripada masalah yang kita hadapi. Misalnya begini Bapak Ibu, hari ini saudara sedang menghadapi masalah yang sangat rumit, masalah utang piutang, usaha bangkrut, pelanggan sepi. Cara pandang kita terhadap masalah, kita berkata, Tuhan aku percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam masalahku. Wah, itu cara pandang kita, saudara. Sehingga kita tetap berpikir positif. Namun, saudara, kalau kita kehilangan harapan, kita akan jatuh dan kita akan hancur. Oleh karena itu, inilah poin yang pertama, ciri orang yang hidup dalam pengharapan, dia akan teguh menghadapi segala kesulitan. Oleh karena itu, pada hari ini Bapak Ibu, kita percaya bahwa sebab pengharapan itu memberikan daya tahan yang luar biasa, sehingga kita tidak menjadi frustasi, tidak akan menjadi kecewa di dalam menghadapi segala pencobaan. Satu kali sang profesor ingin membuktikan bahwa orang yang hidup di dalam pengharapan itu akan lebih kuat daripada orang yang tidak ada dalam pengharapan. Satu contoh, profesor ini mengadakan satu percobaan, saudara. Ya, satu percobaan, diambillah seekor tikus, 2 ekor tikus, lalu seekor tikus dilemparkan ke kolam renang yang luas tanpa ada lampu sama sekali. Hanya beberapa menit saja tikus itu sudah mati. Lalu diambil percobaan yang kedua, dilempar tikus dalam kolam yang sama, tetapi di ujung sana ada seetik sekecil lilin kecil. Berarti ada cahaya, maka tikus yang kedua dia akan lebih bertahan lama. Kenapa? Karena dia ada sumber cahaya. Sumber cahaya itu adalah pengharapan dia. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita meyakini bahwa Allah sumber pengharapan kita, kita akan tetap teguh, kita tidak akan terombang-ambing. Kenapa, saudara? Karena pengharapan itu memberikan daya tahan yang luar biasa, sehingga kita tidak menjadi frustasi dalam hidup ini. Kita tidak akan kecewa, tapi kita yakini bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Saya berharap pagi hari ini kira firman Tuhan menjadi renungan kita bersama. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan, tetapi sudah akan menjadi orang yang kuat, orang yang tetap teguh, dan tidak mudah terombang-ambing. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Ketika kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, maka kami tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Jadikan mereka tetap kuat. Jadikan mereka terus berharap kepada Tuhan. Dan kami percaya apapun, seberat apapun persoalan kami hadapi, ketika kami berharap kepada Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami tidak akan mudah putus asa. Sebab kami percaya di balik masalah yang kami hadapi, ada hal-hal yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Bapa, terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang sedang berdagang, yang sedang usaha, yang studi, yang bekerja, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan mudah putus asa sudah, karena kita punya pengharapan yang pasti dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.